محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وآل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لي ولوالدي. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله على نعمه المتواترة ومنانه الغامرة وآياته المتكاثرة، والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه
zahiraha amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini hari Senin yang ke-4, tepatnya tanggal 23 Januari 2023, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1444 Hijriah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengalami bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syahrullah, bulan Allah, yaitu Rajab al-Mu'azzam. Perlu diketahui bahwa banyak hal-hal yang dianjurkan ketika memasuki bulan Rajab. Yang pertama, anjuran langsung dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Rajab, hendaknya kita perbanyak baca doa. Ini diriwayatkan oleh banyak perawi, salah satunya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan juga oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Doa yang Rasul anjurkan untuk kita baca tidak hanya setelah sholat fardu, pun sholat sunnah juga setelah itu boleh kita baca, ataupun dalam keadaan tidak dalam keadaan sholat, itu juga tetap disunahkan kita membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, kemudian di bulan Sya'ban, dan kemudian sampaikanlah kami umur kami di bulan suci Ramadan. Ini doa dianjurkan sekali oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya setelah sholat fardu, dan tidak hanya sholat fardu, setelah sholat sunnah juga tetap disunahkan untuk membaca doa ini. Dalam keadaan haid juga boleh, dibolehkan untuk membaca doa ini. Jadi boleh dikasih tahu istri-istri antum ya untuk membaca ini doa. Ini doa anjuran langsung dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selain doa dari Rasulullah, ada juga anjuran untuk berpuasa di bulan Rajab. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, beliau berkata, man shoma yawman min ashhurillahil hurum afdalu min thalathina yawman, afdalu min kulli yawmin thalathuna yawman. Man shoma yawman min ashhurillahil hurum afdalu min kulli yawmin thalathuna yawman. Kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, siapa orang yang puasa satu hari di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang puasa satu hari di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 bulan yang dapat nilai istimewa di sisi Allah Ta'ala. Bulan ini bulan yang sangat-sangat dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 berurutan, 1 pisah. 3 yang berurutan: Dzulqa'dah,
Itu Dzulqa'dah bulan yang dihormati oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, Zulhijjah, bulan haji. Yang ketiga, Muharram. Ini 3 bulan berempet: Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kemudian satu bisa sendiri, yaitu bulan Rajab. Sekarang bulan ini, ya, sekarang ini bulan Rajab. Siapa orang yang puasa 1 hari doang di bulan yang Allah muliakan, mau di bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ataupun Rajab di bulan sekarang, kana afdalu min kulli yawmin 30 yawm. Sesungguhnya itu lebih afdal ketimbang kita puasa 30 hari di bulan biasa. Jadi 1 hari di bulan Rajab kita dapat pahala 30 hari. Jadi jangan sampai kita tinggalin. Nah, ini bulan pahala diskon ini dimulai dari Rajab. Ya, diskon pahala itu dimulai dari bulan Rajab. Masuk bulan Rajab, setelah bulan Rajab bulan Sya'ban, diskon lagi dari Allah Ta'ala. Setelah bulan Sya'ban masuk Ramadan, habis-habis satu diskon. Nah, jadi diawali diskon pahala dari Allah Ta'ala di bulan Rajab. Jadi jangan sampai kita ditinggalkan dia puasa di bulan Rajab. Itu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib. Dan ini diperkuat oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Ihya'u Ulumuddin. Ya, kitab yang sangat terkenal, ya, karya Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali memperkuat perkataan Imam Fakhruddin, "Shaumu yaumin min haramin afdal min thalathin yawman min ghairihi wa min sawmi yawmin min Ramadan afdal min thalathin min syahri haram." Kata Imam Al-Ghazali, 1 hari kita puasa di bulan Rajab atau di bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dengan Rajab. Ya, 1 hari kita puasa di bulan yang dihormati oleh Allah, salah satu bulan Rajab, itu lebih afdal, ya, lebih mulia, dapat pahala kita 30 hari. Ya, puasa di selain bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan 1 hari kita puasa di bulan Ramadan itu lebih afdal ketimbang kita puasa 30 hari di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat-sangatlah besar pahala orang yang berpuasa di bulan Rajab. Ya, khususnya di bulan Rajab, umumnya di 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun di bulan Rajab ada kemuliaan. Ya, ada kemuliaan. Ya, di bulan Rajab, ya, Allah titipkan nurnya ke rahim Sayyidatuna Aminah ketika mengandung baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika usia kandungan Sayyidatuna Aminah 2 bulan dalam perutnya. Tepat di bulan Rajab Allah titipkan cahaya di perut Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha. Ya, jadi ini hari ini berpuasa kan? Ya, berpuasa ya. Ya, insya Allah berpuasa. Kalau umpamanya ada yang lupa niat, boleh niat sekarang. Ya, boleh niat sekarang. Syaratnya dari subuh sampai sekarang dia belum makan, belum minum. Kalau boleh makan, boleh minum, ya nggak boleh niat.
Ya boleh sekarang dengan puasa, ya syaratnya dari subuh tadi sampai sekarang waktu dia belum makan, dia belum minum. Ya, kalau emang nggak ada niat untuk puasa sekarang, boleh bisa besok. Ya, tanggal 2 Rajab, bisa tanggal 3, bisa tanggal 4. Minimal jangan tinggalin 1 hari ya puasa di bulan Rajab. Ya, dengan salah apalagi sekarang jatuhnya hari Senin. Ya, pahalanya bisa double. Puasa Rajab, puasa hari Senin. Agak halas. Ya, melanjutkan kembali pelajaran seminggu yang lalu. Masuk rukun yang ke-6, yaitu al-i'tidal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ar-rukun as-sadis al-i'tidal. Rukun yang ke-6 dalam rukun-rukun sembahyang, al-i'tidal. Nah, kita sembahyang i'tidal ya. Nah, i'tidal itu rukun. Artinya kalau dia kagak i'tidal, maka kurang rukunnya. Kalau kurang rukunnya, maka nggak sah sembahyang. Jadi i'tidal ini merupakan rukun dari rukun-rukun sembahyang. I'tidal wa huwa lughatan, ini pengertian i'tidal wa huwa, yaitu lughatan menurut bahasa. I'tidal menurut bahasa al-istiwa'u wal istiqamatu, tegak lurus. Ya, menurut bahasa i'tidal itu tegak lurus tanpa membengkokkan tulang sulbinya. Ya, tanpa membengkokkan tulang sulbinya. Oleh karena itu nggak sah orang yang tidak sedikit membungkuk, nggak sah. Udah nggak sah, dapat celaan dari Allah Ta'ala, dapat celaan juga dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada dalam sebuah hadis ya dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat mencela ya ketika orang yang tidak menegakkan tulang sulbi. Jadi ketika dia sedikit membungkuk, mungkin pengen buru-buru sembahyang kali. Ya, nah ini kebanyakan di sholat tarawih kan. Ya, i'tidalnya kadang diperhatiin. Nah, kita tahu yang namanya sekarang i'tidal itu lughatan menurut bahasa al-istiwa'u wal istiqamatu, tegak lurus. Wa syar'an, menurut syariat, audul musalli ila ma kana alaihi qabla ruku'ih. Menurut syariat, i'tidal itu kembalinya orang yang sholat ke sebelum dia rukuk. Audul musalli ila ma kana alaihi qabla ruku'ih, kembalinya orang yang sholat kepada posisi sebelum dia rukuk. Bagaimana posisi sebelum dia rukuk? Ya tidak begitu juga. Makanya ada sebagian ulama ketika tidak tetap sedekah. Kita sebelum rukuk kan sedekah, tangan kita ditaruh di atas perut. Nah itu posisi kita sebelum rukuk. Nah pengertian i'tidal menurut syariat, kembalinya orang yang sembahyang kepada posisi sebelum dia rukuk. Ya, oleh itu banyak ada ya sebagian ulama ketika i'tidal dia tetap sedekah. Dalilnya dia menurut syariat kembalinya orang yang sembahyang kepada posisi sebelum rukuk. Sebelum rukuk kan dia sedekah, makanya dia tetap. Namun Sayyidul
sedap, enggak begitu. Tidak demikian. Tetap ya kedua tangannya diurai ke bawah ketika tidak. Namun kalau misalnya ada yang sedekap ketika tidak, boleh-boleh aja. Dia punya dalil, ini dia dalil. Ya boleh-boleh aja. Ya kagak jadi batal sembahyang. Ya nggak jadi batal. Kemudian jadi imam, kita jangan wah ini sembahyang kita sah katanya. Ini imamnya yang tidak sedekap. Nah jadi kita udah tahu ini. Ya, kelas. Wasyara'an benar syariat yang tidak itu aulul musalli ila ma kana alaihi qabla ruku'. Kembalinya orang yang sholat kepada posisi sebelum dia ruku'. Kemudian wa huwa ruknun qasir. I'tidal ini rukun yang pendek. Ya rukun sembahyang yang pendek, tidak seperti ruku', tidak seperti sujud, apalagi tidak seperti tahiyat. I'tidal ini rukun yang pendek. Syuri'a lil fasli baina ruku'i was sujudi. Adanya i'tidal, ya i'tidal ada i'tidal itu hanya memisahkan antara ruku' dan sujud. Disyariatkannya i'tidal tidak lain tidak bukan untuk memisahkan antara ruku' dan sujud. Coba kalau kita nggak ada i'tidal, dari ruku' langsung sujud bagaimana? Nah ini i'tidal itu rukun yang pendek dirukunkan untuk memisahkan antara ruku' dan wa kadzalika julusu baina sajdatain. Begitu pula duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud juga rukun yang pendek untuk memisahkan sujud pertama dan sujud kedua. Kalau nggak ada duduk di antara dua sujud, itu bisa bedain mana sujud pertama, mana sujud kedua. Nah itu jadi cuma untuk memisahkan antara rukun dan sujud. Ya syurutul i'tidal sittatun. Syarat-syarat i'tidal ada 6. Kalau pengen i'tidal kita sah harus memenuhi 6 syarat. 6 syarat harus terpenuhi. Pertama, an yasihha ma qablahu. Sebelum i'tidal dia harus sah. Apa sebelum i'tidal? Ruku', berarti ruku'nya harus sah. Kalau ruku'nya enggak sah, i'tidalnya enggak sah. Ya, oleh karena itu ya satu rukun sembahyang kepada rukun sembahyang berikutnya saling berkaitan. Ya, jadi kalau rukun nggak sah, itu kan juga nggak sah. Yang kedua, anda yang sudah bihi ghairahu, dia yang tidak bermaksud dengan yang tidak tersebut selain yang tidak. Dia diri yang tidak ada tujuan lain kecuali hanya tidak. Falau rafa'a faza'an. Kalau ada orang habis ruku dia langsung tidak. Habis ruku langsung tidak. Faza'an karena kaget. Mungkin di kaki ada benda yang pecah, dia latahan, langsung lagi ruku langsung apa? Tidak. Min syai'in la yakfihi. Ya, kalau dia tidak karena kaget dari sesuatu walam yakfihi, maka tidak sah. Dia harus mengulang rukunya, kemudian baru setelah itu baru dia tidak. Kemudian yang ketiga, kajian tumaninah fi. Tumaninah di dalam tidak. Ada tumaninah. Arti tumaninah sukun al-a'dha fi mahalliha. Ya diamnya anggota ya ketika dia tidak. Ya ketika tidak dia langsung anggota. Kecuali lisan. Ya tasbih Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang panjang. Ya, yang pendek kalau yang tidak bacanya cuma Rabbana wa lakal hamd. Itu cuma segitu doang. Bacaan pendek ketika tidak. Kalau gitu biasanya bacaannya panjang. Yang keempat, antakuna tumaninah yakina. Ya tumaninah itu harus yakin. Jangan tidak yakin. Ya tidak dan tidak ada tumaninah.
kemudian lagi sujud, tinggal tumanin aja ya. Nah berarti dia syak, dia ragu, dia harus pulang kembali, tidaknya sampai dia ya. Yang kelima, alian sifat gifar zahri, ya, tulang sulbinya, tulang punggungnya harus tegak lurus. Fala yasihha idzan tafa bil inhina, maka enggak sah tidak kalau sedikit membungkuk, sedikit aja membungkuk enggak sah tidak. Perhatian, sedikit membungkuk tidak sah tidak. Jadi harus tegak lurus. Tidaknya harus tegak lurus. Berbeda kalau dia punya penyakit tulang, ya, penyakit tulang itu berbeda karena ada hukum syar'i. Nah yang terakhir, la yutawwilahu ziyadatan ala dzikril masyru' fihi badril Fatihah. Ketika tidak boleh lama-lama. Ya, ketika tidak boleh lama-lama. Makanya bacaan Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil masyi'ta min syai'in ba'du doa. Ya, tidak dengan sujud 3 kali, rukuk 3 kan? 3 kali. Tapi kalau yang tidak cukup sekali. Kenapa sekali? Karena rukun yang pendek disyariatkan untuk memisahkan antara rukuk dan sujud. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Ada sumbangan dari Allah, Bapak Selamat dan 8 nasi bungkus 70. Pahalanya buat almarhum dan almarhumah keluarganya yang udah meninggal. Kemudian dengan surah Al-Fatihah, mudah-mudahan Bapak Selamat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam posisi puasa. Nah ini nasi bungkus dikasih aja yang apa namanya, yang nggak puasa, istri kita yang nggak puasa, atau kita taruh sampai maghrib. Ya hadhihi wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rizqna ilman nafi'an. Allahumma rizqna ilman nafi'an. Allahumma rizqna ilman nafi'an. Allahumma rizqna hifdzal mursalin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna fihi al-siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa ta'atir rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi